بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah, saudaraku seiman, semoga Allah merahmati kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyematkan banyak nama tentang hari kiamat di dalam banyak ayat dari ayat-ayat Al-Quranil Karim. Di antaranya Allah menyebut kiamat dengan As-Sa'ah. As-Sa'ah yang mana artinya adalah hari itu terjadi secara tiba-tiba. Tidak pernah ada yang menduganya. Tiba-tiba muncullah hari tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antaranya juga Allah mengatakan At-Tammah, sebagaimana firman Allah, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, yakni hari malapetaka yang tidak ada satupun manusia yang dapat menghindar darinya. Kemudian hari kiamat juga dinamakan dengan As-Sakhah, yang berarti hari ditiupkannya sangkakala. Sangkakala yang membengkikkan setiap telinga manusia yang mendengarnya pada hari itu, yang membinasakan mereka semua. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, dan apabila telah datang tiupan sangkakala pada hari itu, yafirrul mar'u min akhihi, setiap orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibunya, dari ayahnya, wa sahibatihi wa banih, dari kawan-kawannya, dari anaknya, karena mereka semua memikirkan diri mereka masing-masing pada hari itu. Kemudian Allah juga menamakan dengan Al-Qari'ah, artinya hari yang membuat rasa takut, menimbulkan rasa takut yang rasa takutnya masuk ke dalam dada-dada manusia. Dan juga Allah menamakan dengan Yaumul Qiyamah, berasal dari kata qiyam yang artinya berdiri, hari di mana seluruh manusia semenjak Nabi Adam diciptakan sampai manusia terakhir dari umat Nabi Muhammad SAW, mereka semua berdiri menunggu kedatangan Allah untuk menanti peradilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah juga menamakan dengan Yaumul Hasrah. Yaumul Hasrah yang artinya adalah hari penyesalan. Allah Ta'ala berfirman, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan wahai Muhammad tentang Yaumul Hasrah, tentang hari penyesalan. Idh qudiyal amru, pada hari itu tatkala segala perkara telah diputuskan, wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, sedangkan mereka adalah orang-orang yang lalai di dunia dan mereka tidak beriman. Para ulama mengatakan
makna dari yaumul hasr adalah penyesalan yang begitu besar, yang mengantarkan kepada kesedihan yang mendalam, penyesalan yang tidak lagi berguna, yang tidak lagi bermanfaat bagi orang yang menyesalinya pada hari itu. Lalu kapan hal itu terjadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan pada hari kiamat kematian akan didatangkan dalam bentuk seekor kabsh, dalam bentuk seekor kambing, kabshin amlah. Kemudian dihadapkanlah kematian tersebut di antara penghuni surga dan neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Ata'rifuna man hadza?" Tahukah kalian siapa ini? Kemudian mereka menengok, melihat. Kemudian mereka menjawab, "Na'am, hadza al-maut." Ini adalah kematian. Kemudian disembelihlah kematian tersebut di hadapan mereka. Disembelihlah kematian tersebut di antara surga dan neraka, sehingga mereka semua menyaksikannya masing-masing dari penghuni surga dan neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, khuludun fala maut." Kekallah untuk kalian, kalian tidak akan pernah mati. Kalian akan hidup selama-lamanya. Wa ya ahlan nar, dan wahai penghuni neraka, khuludun fala maut. Kalian juga kekal, tidak akan pernah merasakan kematian atau kalian tidak akan pernah binasa. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan, "Falaula annallaha qadha li ahli al-jannah al-hayata wal baqa lamatu farahan." Kalau bukan karena Allah telah menetapkan kekekalan untuk penghuni surga, mereka akan mati saking gembiranya pada hari itu tatkala melihat kematian telah disembelih di hadapan mereka. Dan juga demikian yang terjadi pada penduduk neraka. Kalaulah bukan karena Allah telah menetapkan kekekalan untuk mereka, kalaulah bukan karena Allah telah menetapkan kehidupan yang abadi di neraka untuk mereka, lamatu tarahan, mereka akan merasakan, mereka akan mati karena saking kecewanya, karena saking menyesalnya pada hari itu. Ikhwani fid din, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pada suatu hari beliau menangis tatkala melewati sebuah gunung yang penuh dengan pasir. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Ma yubkika ya amiral mu'minin?" Apa yang membuat engkau menangis wahai amiral mu'minin? Beliau menjawab, "Dzakartu ahlan nar, falau kanu mukhalladina fin nar bi'adadi hadzal ramal, kana lahum amadun yamudduna ilaihi a'naqahum walakinnahu al-khulud fihi abada." Kalau seandainya penghuni neraka itu diazab di neraka selama berjuta-juta tahun ataupun bahkan bermiliar-miliar tahun sesuai dengan jumlah butiran pasir yang ada di gunung ini, mereka masih memiliki secercah harapan untuk keluar dari neraka. Akan tetapi ketetapan Allah adalah mereka kekal di dalamnya. Pada hari itu mereka sungguh menyesali apa yang telah mereka lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang penyesalan mereka. Di antaranya Allah katakan di dalam surah Al-An'am, "Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Mereka Allah Subhanahu berfirman, "Walau tara idh wuqifu 'alan nar." Kalau engkau melihat mereka wahai Muhammad tatkala mereka dihadapkan dengan neraka, mereka berkata, "Ya laitana nuraddu wa la nukadziba biayati rabbina." Sekiranya kami dikembalikan sebentar ke dunia, sekiranya kami dikembalikan hidup di dunia lagi, kami akan beriman dengan ayat-ayat Allah, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menghikayatkan tentang penyesalan mereka di dalam surah Al-Furqan. Allah berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim itu menggigit jari jemari mereka dari kedua tangan mereka seraya mereka menyesali perbuatannya sambil berkata, seandainya kami sekarang sambil mereka berkata, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, aku mengikuti petunjuk Rasul
Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah baiknya jika aku tidak mengambil mereka atau tidak mengambil fulan sebagai teman akrabku di dunia. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari peringatan Al-Qur'an setelah peringatan itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan sungguh syaitan itu mengkhianati manusia. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menghikayatkan tentang golongan-golongan yang mendapati catatan amalannya dari tangan kirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul." Dan adapun golongan-golongan yang mendapatkan catatannya dari tangan kirinya, mereka berkata, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya jika aku tidak menerima catatan amalanku ini. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak tahu bagaimana hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah, sekiranya kematianlah itu yang menyudahi segala sesuatu. Ma aghna anni maliyah, pada hari ini seluruh harta bendaku, segala macam yang aku miliki tidak bermanfaat bagiku. Halaka anni sultaniyah, segala kekuasaanku telah sirna, telah binasa. Kemudian Allah mengatakan, khudhuhu faghulluh. Khudhuhu faghulluh, tangkap dia, belenggulah dia, thummal jahima salluh, kemudian celupkan dia ke dalam neraka jahanam. Masukkan dia ke dalamnya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, kita berlindung kepada Allah dari penyesalan-penyesalan yang menimpa penghuni neraka. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, selagi kita masih diberi umur oleh Allah yang kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup di muka bumi ini, gunakanlah sebaik-baiknya yang telah Allah beri kepada kita dari umur dan kesehatan. Maksimalkanlah ibadah kita agar kita tidak menjadi orang yang menyesal kelak di kemudian hari dan hanya bisa menggigit jari jemari kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi a'midatil makarimi wal wafa. Wa ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita semua, mengingatkan kita semua agar kita tidak menjadi orang-orang yang kelak menyesal di kemudian hari, menyesal di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah engkau kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya, min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsarun, sebelum datangnya kepada kalian azab kemudian kalian tidak dapat tertolong lagi. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan ikutilah sebaik-baik dari apa yang telah Allah turunkan kepadamu, mir rabbikum, dari Tuhanmu, yakni Al-Quran. Allah memerintahkan kita mengikuti Al-Quran. Min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun, sebelum datangnya kepada kalian azab yang datang secara tiba-tiba dan kalian tidak menyadarinya. An taqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, agar tidak ada seorang di antara kalian yang mengatakan, ya hasrata, alangkah menyesalnya aku. Kenapa dulu aku di dunia tidak menunaikan hak-hak Allah? Kenapa aku tidak menunaikan kewajiban-kewajibanku kepada Allah? Kenapa aku lalai? Wa in kuntu laminas sakhirin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah. Ikhwani fid din, saudaraku seiman, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tatkala beliau menafsirkan ayat
tentang bagaimana penyesalan yang terjadi pada hari kiamat, beliau mengatakan, pada hari itu orang-orang yang menyesal tidak hanya orang-orang yang kafir. Kita mengetahui bahwasanya orang-orang kafir mereka semua menyesal. Menyesal kenapa dulu mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi juga orang-orang Muslim yang mereka masih berbuat kemaksiatan atau masih dikategorikan sebagai Muslim yang fasik, mereka juga menyesal. Kenapa mereka masih sering mendatangi kemaksiatan-kemaksiatan yang Allah telah larang? Kenapa mereka tidak meninggalkannya? Kenapa mereka sering kali kembali kepada kemaksiatan tersebut? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, tatkala menafsirkan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, tentang orang-orang yang beriman, kenapa mereka dulu di dunia tidak memaksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu tidak hanya penyesalan orang-orang kafir atau orang-orang fasik, orang-orang yang beriman, yang beramal saleh pun mereka menyesal. Kenapa mereka masih kurang maksimal? Kenapa mereka tidak lama-lama dalam berdoa kepada Allah? Kenapa mereka tidak memaksimalkan ibadah-ibadah sunnah? Kenapa mereka tidak rajin salat berjamaah di masjid? Atau bahkan kenapa mereka tidak berlama-lama untuk melakukan qiyamul lail dan lain sebagainya? Kenapa mereka tidak memaksimalkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah? Dan seterusnya. Demikianlah penyesalan yang terjadi di akhirat nanti. Penyesalan yang meliputi semua orang. Penyesalan yang mana pada hari itu tiada berguna lagi dan tidak akan mengubah sedikit pun dari keputusan Allah siapa yang menjadi ahli surga dan siapa yang menjadi ahli neraka. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang senantiasa istiqamah mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan petunjuk Nabi-Nya, berittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik ittiba' dan menjalankan segala amal ibadah kita dengan ittiba' dan amal saleh dengan ikhlasnya niat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أقم الصلاة.